dzalika qala Aliun karramallahu wajhah. Nah, sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, ar-rizqu rizqani. Rezeki itu ada dua, kata beliau. Rizqun yatlubuka, rezeki yang mencarimu, wa rizqun tatlubuhu, rezeki yang kau cari, gitu, kata beliau. Fassarahu ba'dul ulama, sebagian ulama mentafsirkannya. Ar-rizqul faqala ar-rizqul ladzi yatlubuka wa rizqul ghidha. Ya. Adapun rezeki yang namanya mencarimu, yaitu itu namanya rizqul ghidha. Rezeki yang ada di badan kita, ya, untuk menunjang kehidupan kita, menunjang tenaga kita. Itu memang itu pemberian Allah, tidak usah kita cari-cari, memang dapat kita. Bagaimana kisahnya di Mawaizul Usfuriyah itu kan, yang orang yang masuk di gua itu untuk membuktikan firman Allah, "Wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha" itu. Dia tidak mau makan apa-apa gitu. Betul enggak? Allah itu jamin rezeki kita, bahkan orang akan masukkan ke mulut kita gitu. Tawakal pada masuk ke dalam gua. Nah, tiba-tiba ada orang kehujanan masuk ke dalam gua itu. Orang yang kehujanan ini bawa makanan. Dia bawa makanan. Terus ditanya ini, mau makan? Diam dia gitu, diam. Mungkin dia bisu ini, mungkin dia bisu orang ini, katanya dia udah jawab katanya. Ya udah, kita suapin dia, katanya orang ini. Disuapin langsung ngakak dia. Betul, Allah jamin rezeki. Inilah rezeki madmun itu ya. Yang dimaksud dalam ayatnya yang berupa giza, artinya yang menunjang untuk kehidupan kita, untuk mendapatkan tenaga. Kau harus tuntut dia. Itu namanya rezeki tamalluk. Wa huwa talabu fudulil qut, yaitu menuntut kelebihan dari bahan pokok kita, ya, selain dari bahan pokok kita. Makanan pokok selain dari itu. Wa 'inda dzalika, dan terhadap hal itu, Allah, pada Allah Subhanahu wa taala, ayyab'atsa ilaika rizqaka, ia akan mendatangkan kepadamu rezekimu, ala yadi man la tahtasiba, atas sisi orang yang tidak engkau kira gitu. Fa in ishtaghalta bittaqwa wat tawakkuli, jika kalian sibuk dengan takwa dan tawakal, syahadta bitajribati, engkau akan menyaksikan dengan pengalamanmu misdaqu qaulihi, kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Mayattaqil apa? Yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka tingkatan tawakal itu sebenarnya ada tiga. Ada tiga tingkatan tawakal. Ya, pertama tawakal itu sendiri. Kemudian ada namanya tafwid. Ada namanya taslim. Nah, ini tingkatan tawakal. Apa bedanya antara ketiga-tiganya? Kalau tawakal itu dinamakan dengan makom bidayah. Makom bidayah.
tingkatan tawakalnya orang itu di tingkatan paling rendah. Karena orang itu tawakal setelah melihat hasil. Itu kalau tawakal. Orang berserah diri kepada Allah setelah dia berusaha. Iza azamta fatawakkal Allah. Setelah dia berusaha, baru dia tawakal. Setelah ada hasil, baru dia tawakal. Itu tawakal. Kalau tafwid itu menyerahkan urusan kan kepada orang lain. Kalau tafwid itu beda, ya. Penyerahannya itu tidak setelah tawakal, tapi dari awal, sebelum dia kerja, sebelum dia berproses itu sudah ada usaha. Sudah apa namanya, tawakal kepada Allah. Itu kalau tafwid. Dia mulai tawakalnya itu ketika dia mulai melakukan suatu sudah tawakal. Beda dengan tawakal. Kalau tawakal itu bahasanya ulama setelah terjadinya pekerjaan atau usaha, baru penyerahannya. Kalau taslim beda lagi. Kalau taslim itu secara total diserahkan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya itu kalau taslim. Kayak Nabi Ibrahim dah. Nabi Ibrahim itu disuruh nyemplung ke api, ya, tidak mikir-mikir gitu. Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bukan, atau Nabi Ismail yang ketika disembelih gitu. Jadi kalau tafwid itu disebut sama ulama tuh maqam tawassut, mutawassit, maqam pertengahan. Kemudian kalau taslim itu maqam nihayah, maqam akhir, ya, maqam akhir. Jadi jangan kita kira hanya tawakal aja yang ada, tapi menurut ulama ada 3 tahapan tawakal itu. Seperti yang sebutkan tadi.